الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah berikutnya kita mohon hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita dan tetangga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Yang sedang mengalami kesulitan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Dan kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mustafa al karimul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis taklim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita yang termaklum Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Ahmad Nahrawi, Ustaz Haji Ihsan, kemudian Ustaz Ari Fadila, Ustaz Mulia Solihin, Ustaz Hamdi, dan Direktur Majelis Ta'lim Warsila sebagai direktur. Direktur Majelis Ta'lim Nurul Iman yang saya hormati dan saya cintai, insya Allah binnya gak putus-putus sama bendaharanya ya Pak RW Arif Sahlil, RW-nya ngaji, ilok RT-nya kagak, gitu persoalannya. Yang double aja tetap ya. Kemudian Ustadz Atang, ya Ustadz Atang, alhamdulillah hadir. Kemudian Habib Mustafa, Sami Mustafa siapa? Ustadz Toha, alhamdulillah Ustadz Toha hadir. Para pimpinan musola, para pimpinan masjid, ya DKI Musola, DKI Masjid, wabil khusus DKI Musola Baitur Rahman. Di antaranya yang hadir siapa? Pak Haji Irham. Kemudian yang punya Halim siapa? Hah? Siapa? Pak Misdianto. Ya Allah deh. Tadi ketemu saya Pak Misdianto. Pak Misdianto udah pensiun katanya, tapi masih diberdayakan di sana. Iya, soalnya apa? Takut kapal Hercules pada hilang. Gitu. Ya, yang punya Halim kan gitu kan katanya gitu. Kalau kapal yang udah rada-rada rusak udah aja jangan kasih Madura gitu ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga sampai pada kesempatan ya ba'da subuh seperti ini yang rada-rada ya kalau sebetulnya kalau nggak ada pengajian ini bangsa pada baru tidur kan gitu ya. Ya di depannya TV kadang-kadang begitu. Ini rada-rada begitu katanya begitu. Ada rokok, ada kopi gitu. Biasanya itu timpalannya. Iya. Biasanya timpalannya itu. Rokoknya rokok Samsung lagi gitu ya. Wah, ya udah mertua lewat kagak kelihatan.
Iya, yang mertuanya di pojokan. Yang mudah-mudahan kehadiran kita akan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita duduk di majelis ini, saya ulangi, duduk di majelis ini tidak akan sia-sia, akan tetapi menambah ilmu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orangnya, apapun jabatannya, biar kata ilmunya udah selangit, kudu dia duduk di majelis ilmu. Jangan mengatakan bahwa ilmu saya banyak, jangan. Karena apa? Karena Allah memberikan ilmu kepada kita dikit. Ya, dikit. Ibaratnya jarum kecebur di laut. Kira-kira kelihatan gak tuh? Kagak, itu ilmu kita seperti itu. Oleh karenanya, siapapun orangnya, apapun jabatannya, mulai dari diberanakin apa dia masuk ke lubang kubur, wajib menuntut ilmu. Kalau yang namanya wajib apa? Yusabu ala fi'lihi, diberikan pahala orang yang mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarki, dan disiksa. Enggak pakai anu lagi dong. Enggak pakai ada alasan lagi terus harusnya. Wa yu'aqabu ala tarki, dan disiksa orang yang meninggalkan. Udah titik, enggak pakai koma lagi Bang Ahmad. Ya, oleh karena itu ngaji dah. Di mana ada pengajian? Di rumah kita, di tetangga kita, di masjid yang ada masjidnya, yang ada majelis taklimnya, udah ngaji aja di sini. Jangan pakai malas-malas hadir di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan majelis taklim Nurul Iman senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaahnya insya Allah akan mendapat berkah ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, contoh kita, ikutan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa taat, patuh, dan istiqomah di dalam menjalani sunnah-sunnah nabinya. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjalani sunnah nabinya, di yaumil kiamah, di saat itu tidak ada seorang pun yang memberikan pertolongan dan kecuali dorongan, pertolongan, dan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membaca hadis-hadis Nabi yang termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin, terlebih dahulu saya awali dengan membaca membaca pantun. Pantun harus dibaca, ya. Pantun harus dibaca, ya. Ke batu licin membeli kura-kura. Laki-laki yang pakai batu cincin, insya Allah hidupnya berwibawa. Wah, iya, iya. Tuh, pakai nggak dulu? Waduh, ada dua cincinnya. Makanya Kiai Ridwan itu, Allah deh wibawanya. Pokoknya kalau orang liwat pasti aja dikasih. Tuh karena wibawanya tuh. Dia pengen tahu serung dah. Iya kan? Gitu kan? Iya kan? Wah iya. Kiai Nahrawi tahu aja dia. Jadi saya ulangi, ke batu licin ya membeli kura-kura. Laki-laki yang pakai batu cincin, insya Allah hidupnya berwibawa dan masuk surga. Insya Allah. Ke batu licin, jangan lupa mampir kemana? Ke Jawa. Jadi muter dari ke Padang terus ke Jawa, gitu kan bisa kan? Sekarang ada kan? Jadi laki-laki yang pakai batu cincin, insya Allah bininya ada 3. Kedengeran sampai ke rumah saya nggak ini? Oh enggak, ya. Kedengeran sampai ke rumah saya, ke rumah ini? Enggak. Belum. Lalu nyakut-nakutin aja. Ntar kalau begitu pulang apa? Nih kan? Bisa-bisa digeprek itu, gitu ya. Jangan, ini mah cuma pantun ya kayak ya. Iya kan? Jadi kalau laki-laki yang pakai baju cincin, pantas bininya ada 3 pantas doang. Kalau yang belum ada, ya ini mah ayam sayur semua. Tahu ayam sayur? Seredingannya doang. Begitu dideketin mah kabur.
Itu ayam sayur tuh namanya. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membaca hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadilah melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita ada yang rumahnya di pinggir musola, ada rumahnya di pinggir masjid, kadang-kadang nggak sempet. Nih, nggak sempet. Ya, bukan enggak. Jadi enggak sempet sholat jamaah di masjid atau di musola. Enggak sempet doang. Muhammad, enggak sempet doang. Iya, enggak sempet. Iya, ya pokoknya enggak sempet dah. Padahal ada orang yang di samping musola, ada yang di samping masjid, kadang-kadang sholat 5 waktunya di rumah. Jadi alasannya enggak sempet pergi ke musola atau ke masjid yang ada di samping rumahnya. Ada yang begitu ya? Hah? Banyak aja lagi Ustaz Haji Ihsan lagunya. Ya, berkaitan dengan itu maka Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, terutama laki-laki nih. Laki-laki, karena perempuan nggak wajib sholat jamaah ya 5 waktu di masjid atau di musola. Yang wajib nih laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'al jama'ati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Jadi kata pengarang kitab ini diambil dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'al jama'ah. Jadi sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah. Yang dimaksud sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktunya seorang laki-laki dengan berjamaah khairun min sholatin, lebih baik daripada sholat arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Lebih baik daripada sholat 40 tahun di rumah sendirian. Oh, 40 tahun, Bang. Ustaz. Ya, 40 tahun kalau kita sholat di rumah sendirian. Nggak pakai jamaah, itu 40 tahun lebih baik daripada sholat sekali ya di masjid atau musola yang ada di samping rumah kita. Oleh karenanya kalau mendengar hadis ini hatinya masih belum tergerak untuk membiasakan diri sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau musola, hatinya keras, hatinya menjadi keras. Kalau orang hatinya udah keras, itu tidak bakalan, pakai tidak bakalan lagi nih. Jadi tidak bakalan menerima nasihat yang baik. Baik itu nasihat agama ataupun nasihat-nasihat yang lainnya. Kalau hati udah keras. Ya Allah. Mudah-mudahan hati kita jangan keras. Ya, kalau udah waktu sholat 5 waktu berjamaah, daripada di rumah kita tentang tubel begini begitu ya kan. Di rumah makan nggak ngapa-ngapain kadang-kadang gitu ya. Ya, apaan? Bohong, lihat YouTube, ngomong lihat PS Ustaz Arif. Ngerti YouTube ya. Saya nggak ngerti YouTube. Ya, saya ingatkan kembali melalui baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bareng-bareng ini bahwa sholatul jamaah, jadi sholat berjamaah 5 waktu itu tafdulu ya, atau khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Jadi lebih baik dari ibadah sholat 40 tahun di rumah sendirian nggak pakai jamaah. Ya. Kalau misalnya pakai jamaah di rumah, pahalanya dapat, akan tetapi niatnya, langkahnya dan iktikafnya, silaturahminya kagak bakalan dapat itu kalau di rumah. Kalau di musola kan kita baru nyampe udah ketemu teman, salaman. Iya, duduknya sambil kita nunggu sholat berjamaah, duduknya itu direken kita sholat berjamaah, duduknya doang. Ya udah, kalau nggak apa-apa kalau kita umpama datang ke masjid gitu kan, kita mau sholat jamaah, duduknya aja udah direken kita sambil nunggu sholat itu direken kita sholat berjamaah, duduknya doang. Iya, walaupun duduk merem gitu ya, duduk sambil merem. Kalau misalnya subuh kan kadang-kadang nunggu sholat jamaah kita sampai merem-merem itu. Udah direken sholat itu. Ya Allah, enak gak begitu?
Enak bagi orang yang emang hatinya udah lemah lembut terhadap agama. Tapi orang yang hatinya keras sama agama, wah, Ustaz ngomong doang sebenarnya aku. Ini rada-rada koslet juga ini. Ya, ya mudah-mudahan lah jamaah majlis talim dulu iman insya Allah begitu sholat ada di musola, ya begitu sholat ada begitu beduk ada di musola, begitu azan ada di musola. Nyampe apa kagak beduk? Jangan-jangan beduk doang di musola masjid. Insya Allah Bang Ahmad. Iya, Bang Ahmad. Dosa kita kan banyak Bang Ahmad ya. Banyak banget. Udah minta taubat sama Allah. Dengan apa? Dengan kita banyak sholat jamaah insya Allah. Yang dosa kita segunung Bang Ahmad ya kecil itu mah kata Allah. Ketika kita bertaubat terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah ampunin. Akan tetapi setelah kita minta ampun kepada Allah, langsung tuh diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sholat jamaah, rajinin. Kemudian hadir di majelis ilmu, rajinin. Itu tandanya orang taubat kepada Allah Subhanahu. Tidak serta-merta bahwa saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa besar. Akan tetapi begitu taubat, udah nggak kemana-mana. Ya. Ittaqillah itu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Tuh, ganti perbuatan-perbuatan yang dulu jelek dengan kebaikan-kebaikan. Tampuha niscaya itu ditipek tuh dosa-dosa yang segunung. Di gunung ditipek. Nggak pakai kaleng-kaleng Muhammad. Dosa kita segunung. Itu ditipek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengganti kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu, dengan banyak kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruya anna jama'ata tafdulu anil munfaridi bisab'in wa isrina darajat. Sesungguhnya salat jamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri bisab'in wa isrina darajah sebanyak 27 derajat. 27 derajat ya Allah. 27 derajat bukan seperti kita menghitung 1, 2, 3 enggak. Jadi antara 1 derajat dengan 1 derajat yang lain itu bainal ardi was sama, bainas sama wal ardi, itu tingginya banyaknya seperti antara langit dan bumi, bukan 1, 2, 3 bukan. Iya, karena apa? Artinya bahwa ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat, itu amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan 20 derajat ya, nilainya 27, bukan. Jadi antara 1 derajat ke derajat yang lain, itu amat sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah wabil khabari anna alaihi salatu wassalam annahu qala idza kana yaumul qiyamati. Jadi apabila datang hari kiamat, yahsyurullahu qauman wujuhahum kal kawakib. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mukanya, wajahnya seperti bintang-bintang di langit. Ya, wajah kita nanti dibangkitkan itu sesuai dengan amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Dan orang yang rajin sholat jamaah itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, itu wajah-wajah kita seperti bintang-bintang di langit. Terang nggak kira-kira? Kalau kita lihat dari dunia ke atas itu terang banget, itu namanya bintang-bintang di langit. Kal kawakib di sini dijelaskan. Kemudian fataqulu lahumul malaikatu. Kemudian para malaikat itu bertanya, ma'amalukum, wahai hamba Allah yang muka engkau seperti bintang-bintang di langit terangnya, apa pekerjaan kamu waktu di dunia? Malaikat nanya sama kita, apa pekerjaan kita waktu di dunia? Ma'amalukum fid dunya, apa pekerjaan kamu waktu di dunia? Fayaquluna. Kemudian orang-orang yang mukanya terang di padang mahsyar menjawab, kunna idza sami'nal adzan. Ya, kami ketika hidup di dunia apabila dengar suara azan, dengar suara azan.
Apabila dengar suara azan, humna ila toharoh, kemudian saya buru-buru tuh ambil wudhu, buru-buru bangun, buru-buru ke kamar mandi, bukan kencing doang, tapi toharoh, bersuci. Kemudian wal wudhu, kemudian buru-buru berwudhu. Wala tastaqilu bi ghairihi, dan saya enggak ngerjain apa-apa lagi udah. Tuh. Dengar azan, udah tinggalin apa aja yang lagi selimut, udah buang selimutnya. Tapi ambil lagi ntar kalau udah apa itu, jangan dibuang. Ya, udah. Yang lagi kekurup, umpama kalau tidurnya ada yang kekurup, dulu kan ada ya, waktu zaman kita ngaji. Tidur kekurup, udah angkat itu kurubannya, buang. Tuh, karena apa? Wala tastaqilu, enggak lagi ada yang dikerjain, udah enggak ada lagi. Wala tastaqilu ghairuhu, dan enggak ada lagi udah yang kita kerjain. Kita buru-buru kemana? Buru-buru kalau udah denger azan, itu yang namanya selimut kita angkat, kemudian kita langsung bersih-bersih. Kita langsung wudhu. Jangan sampai udah denger azan, masih pulas saja, ya baru azan. Ada tuh orang kampung saya begitu. Ya, ada nggak begitu? Ada, ya baru azan masih lama, belum sholawat, udah lagi sholawatan Ustaz Rusmin, gitu ya, udah sholawatan Ustaz Rusmin, ya baru sholawatan, belum qomat tuh, udah qomat ya baru qomat, iya kan? Ada begitu Ustaz ya? Di kampung saya, bukan di sini mah kagak, ya, di sini kagak ada insya, tapi di kampung saya ada, ada. Saya tanya, kenapa udah azan masih juga di rumah? Ya, kagak ke musola. Saya katanya ketularan sama orang sono, gitu. Jadi penyakit itu nular kadang-kadang. Ya, penyakit nular. Oleh karenanya, kalau orang bersahabat, berteman, berkawan dengan orang yang tidak rajin sholat berjamaah, pasti dia ketularan itu. Pasti enggak? Oh, ada yang betul tuh katanya di belakang tuh ya, bukan ke saya tuh. Iya. Ada orang yang setiap malam gitu ya, duduk atau diem di pos ronda, kemudian dia main catur dan lain-lain sebagainya. Temennya itu mulu. Pasti kira-kira diajak sholat mau nggak tuh begitu? Tuh kagak tuh ya, bukan omongan saya tuh begitu. Ya, ada orang umpama tukang mancing nih, tukang mancing. Ada yang sini mancing. Iya kan, mancing kira-kira kalau pancing kita lagi dimakan, kemudian dengar azan, kira-kira pancing kita lagi dimakan, kita tinggal nggak tuh? Oh, jentak dulu kan ya. Iya, udah gitu yang makan apa? Udang. Lama banget itu kan. Dibang titit ya, sholat kita ketinggalan kalau begitu. Tuh, ketinggalan. Ya Allah. Iya. Dulu kan kita kalau mancing kan, ya dimakan sama udang, ya kita tarik, ntar dilepas. Kita tarik, ntar dilepas. Iya kan, kebetulan denger azan, kira-kira kita tinggal gitu. Kita buang gak itu alasan kita? Agak bakalan, kagak ada potongan ini. Masih udahlah, ntar sholat mah gampang. Sholat lohor kan ntar sampai asar, gitu kan? Iya kan? Andai kata mancingnya lagi asar, ya udah dengar azan. Waktu asar kan antar sampai maghrib, gitu dikata. Iya masih ada waktu, ya. Andai kata sampai jam 6 kurang-kurang dikit juga boleh, tuh ada aja begitu. Tuh jangan temenin yang begitu. Ya, jangan berteman kalau yang begitu, kalau yang melalaikan ibadah sholat. Padahal di sini jelaskan, jadi orang yang akan melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kalau dengar azan, ini bagi laki-laki, saya ulangi, jadi bagi laki-laki yang apabila sudah dengar azan, kemudian hendaknya dia bersuci, kemudian berwudu. Yang punya hadas besar ya mandi hadas besar, dan kemudian dia langsung berwudu, langsung itu. Dan itu udah mepet banget itu. Kalau dengar azan pakai mandi besar, ya udah ketinggalan. Apalagi yang rada-rada rumahnya jauh. Kira-kira nyampe nggak tuh? Agak. Oleh karenanya persiapkan waktu sedemikian rupa, karena waktu bukannya waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, manusia itu selamanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholat subuh adalah bagian daripada amal ngaji di majelis ilmu adalah bagian dari amal soleh. Jangan dianggap kita duduk begini nih nggak ada anuannya. Lebih baik duduk begini merem di pojokan. Ya, kita duduk nih ngaji merem aja di pojokan. Ya, merem aja di pojokan. Itu insya Allah nanti ada yang belain ketika kita
di alam mahsyar. Ya ketika kita di alam mahsyar nanti ada yang belain. Ketika kita di alam kubur ada yang belain. Walaupun ngaji kita duduk di pojokan. Ya. Iya, udah di pojokan merem lagi. Ada yang belain itu. Iya, ngiler lagi ditambahin. Udah. Begitu tanya sama malaikat, udah malaikat dia mah emang orangnya rajin ngaji, biar kata dia pules juga. Tuh, ada aja yang belain. Iya. Ya, karena apa? Yang namanya hadir di majelis ilmu itu kan lebih baik daripada sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Ada yang sholat sunnah 1000 rakaat di sini. Wah lah boro-boro kagak ada potongan. Potongannya kagak ada. Benar itu. Ya sholat tarawih 23 rakaat. Kalau imamnya panjangan, nyari imam yang pendekan. Benar begitu? Iya. Pas begitu dia pindah, wah saya mau sholat sono aja dah. Gampangan. Imamnya dia mah rada-rada pendek kan bacaannya. Pas begitu dia datang ke musola yang satu, imamnya dia lagi gantian di sono. Ya, ya. Ya Allah, apa kata dia? Ya lah, dia lagi. Itu ya. Iya. Nah, kalau misalnya sholatnya seperti ini, itu insya Allah pahalanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Sholatnya bukan karena Allah, akan tetapi karena imam. Dan kalau imam yang rada-rada panjangan bacaannya, dia udah hatinya udah ribet aja itu. Ada yang begitu kan ya? Tuh kan, orang sholat ya asal ayatnya panjang aja, bacaannya panjang, itu ya ilah hatinya udah dia lagi yang imam ya bacaannya panjang dah. Tuh ada yang begitu ada yang pakai Iya. Padahal itu bacaan Al-Quran ketika kita berwudu dengan ketika tidak berwudu, pahalanya lebih besar kita berwudu. Dan kita ketika kita berwudu kemudian baca Al-Quran biasa tidak dalam sholat, itu pahalanya lebih besar ketika kita membaca Al-Quran di waktu sholat. Itu. Akan tetapi jangan mentang-mentang baca surahnya panjang-panjang, baca surah panjang, agak gitu. Bahkan ya Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan itu, imam yang bacaan surahnya rada-rada panjang itu diingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, apa tanun ya Muaz, apakah engkau menjadi fitnah ketika kamu baca surah panjang? Jadi nggak boleh kita baca surah panjang. Kenapa? Banyak orang yang sakitnya asam urat, kan pengennya buru-buru tuh. Iya benar kan? Ada yang rukunya panjang banget. Orang kalau ruku, kalau sujud, apalagi sujud tuh. Kalau yang orang, ya Allah, lama banget sujudnya ya. Udah gitu punya apa? Vertigo, melenger itu. Bener. Melenger gak? Melenger itu kalau pakai sujudnya lama, kita mau udah aja biasa. Baca subhanallah 3 kali, gitu kan. Ya, sami Allahu liman hamidah, gitu kan. Udah aja, jangan pakai sujud, pakai ada yang apa, wah ilaha illallah. Kalau sholat sendiri mah bodo amat. Ya, sholat sunnah sendiri bodo amat. Dia mau panjangin kayak, dia mau pendekin kayak. Ya, dia mah saking lama sujudnya biar batuknya hitam kayak, gak apa-apa itu mah. Tapi sholatnya sendiri. Tapi kalau sholat jamaah, apalagi jadi imam, ya Allah, itu jadi makmum nanti. Makmumnya sholatnya tidak tapi apa? Tidak tapi khusyuk. Karena apa? Gedeg aja sama imam. Bener itu. Iya kan? Iya. Ini imam kagak tahu amat, kaki gua ini udah ceng-ceng melongan begitu kan? Ini asam urat udah gua. Bener. Saya kadang-kadang kalau sujud kelamaan itu pala apa muter-muter begitu bangun. Iya kan? Apalagi asam urat kaki kita kan kita rada-rada itu bengkokin ya. Ya Allah sakitnya nauzubillah min zalik itu kalau lagi asam urat datang. Iya, bener nggak begitu? Ada yang pernah begitu? Ada, saya kebetulan. Ya, kalau misalnya sujud kelamaan gitu kan, kepala puyeng itu, punya vertigo. Ya, kemudian apalagi kaki kalau kita bengkokin ketika kita sujud kan kaki kita kayak belakang itu. Iya kan? Dan itu kaki itu begitu kita bangun itu kagak bisa dibalikin lagi. Iya, benar nggak begitu? Iya, tapi alhamdulillah guru kita Kiai Ridwan enggak, alhamdulillah begitu ya sehat cuma biasa. Yang beda maksudnya sama aja. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadi kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fayaquluna kunna idza sami'nal adzan, kemudian mereka yang mukanya nanti pada seperti bulan seperti bintang-bintang di langit,
Kunna idza sami'nal azan, kami ketika mendengar suara azan, qumna ila thahara wal wudu wala tastaghilu bi ghairihi. Saya sudah bersuci ketika dengar azan, kemudian saya sudah wudu dan saya tinggalkan semua aktivitas dan kegiatan kita yang tidak ada kaitannya dengan sholat berjamaah. Tinggalin udah Bang Ahmad. Ya, subuh. Ya umpama nih Bang Ahmad dulu kan dia mah dishub dia mah. Iya. Jadi mobil atas lihat Abang Ahmad, ya mobil lihat Abang Ahmad udah ngasih duit aja. Nggak percaya? Bener Bang Ahmad ya? Oh tuh iya pokoknya dia meretribusi kayak dia mah apa kayak pokoknya nggak bisa ngelihat Abang Ahmad pakai ngeliat ada Abang Ahmad itu kan pakai pakaian dinas itu langsung aja gua enggak pasti ngemel dulu sama dia. Ngemel. Iya kan? Iya. Nah, sekalipun lagi diri seperti itu Bang Ahmad, nih dulu, kalau sekarang enggak. Dulu gitu ya. Itu udah kasih wakilnya, nih gua mau sholat dulu, begitu Bang Ahmad. Oh, waduh, ilah. Bang Ahmad termasuk orang yang baik ini. Ditinggal dari itu. Iya, ditinggal udah bodoh amat itu. Ya kan? Yang penting karsis gua udah kasih sama anak buah saya, nih. Gitu. Jadi tinggal ya cari itu musola atau masjid yang ada di dekat tempat kita bekerja. Cari itu Muhammad. Oh, engkau ngaji Abbas, ya At-Taqwa, masjid musola At-Taqwa, engkau ngaji Abbas. Ya alhamdulillah. Begitu juga nih kameramen umpama lagi ngeliput berita apa? Berita pengajian yang waktunya zuhur. Kan ada pengajian yang orang udah waktu masih amblas aja. Ada nggak begitu? Tuh kan nggak usah. Ya, nih saya ingetin sama-sama. Enyok bareng-bareng, ya kita utamakan apa? Itu waktu sholat, kita dahulukan. Kata syariat agama ilmu fikih begini, qaddimul aham minal muhim. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ya, jadi qaddimul aham minal muhim. Ya, Ustaz Rusmin. Ya, qaddimul aham. Kita kudu mendahulukan yang penting daripada yang penting. Ya, yang lebih penting dulu kita duluin. Ngaji emang penting, tapi kalau udah waktunya mah stop dulu, sholat dulu. Itu afdolnya begitu, baiknya. Jangan pakai ntar tanggung. Ada yang begitu ya? Iya, nggak usah. Kita lebih baiknya kita seperti itu aja. Ya waktu sholat ya udah kita sholat dahulukan. Kemudian kalau kita mau terusin, ya habis sholat kita maju lagi. Gitu, itu namanya qaddimul aham minal muhim, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Jangan terus menerus. Nih samping kita nih, apa nih madrasah apa nih, nama sekolah apa tuh? Ini sekolahan gitu ya. Iya sekolahan mah bocah kita nggak di sekolah situ ya. Agak ada, emang sekolahan itu kelas mahal. Iya, belum aja pakai begitu. Iya kan? Iya, harusnya kalau misalnya tempat ibadah tempat pendidikan ya. Itu kudu ada orang kita yang dititipin di situ. Sama tuh sekolah yang mahal di Gamri apa namanya kayak? Yang di Gamri itu dekat Masjid Toha sebelah situ. Apa namanya itu? Ya kan ada musola, ya Allah katanya itu uang pendaftarannya sampai berapa? Sampai 16 juta apa 20 juta gitu, 25 juta. Ibtidaiyah ya. Tapi ada orang situ ada orang situ yang beberapa yang katakanlah yang berdekatan dengan sekolah itu dia ambil satu orang atau dua orang. Maksudnya apa? Supaya orang situ juga kebagian pendidikannya. Jangan sampai tibang tempat doang dibikin di situ. Orang situ nggak ada sekolah bareng atu. Itu nggak bisa begitu. Harusnya ada apa? Ya ada penilaian bagi pendidikan yang ada di lingkungan situ. Lingkungan situ kudu apa? Kudu juga merasakan sebuah pendidikan, jangan mentang-mentang, wow, gua kan sekolah elit nih, enggak. Jadi kudu ada orang setempat yang diberikan fasilitas untuk sekolah di tempat itu. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qauman wujuhuhum kal qamari. Jadi ada sekelompok yang mukanya seperti bulan purnama. Ini nanti di padang mahsyar Bang Ahmad nih. Kita termasuk apa enggak nih di sini nih. Kemudian apa? Fayuqalu lahum, mereka menjawab malaikat bertanya,
Ma'amalukum, apa pekerjaan kamu waktu di dunia? Fayaquluna, mereka menjawab, oh jadi orang-orang yang mukanya seperti bulan purnama menjawab, kunna natawaddau qoblal azan. Saya sebelum dengar suara azan, saya sudah wudu. Muhammad, ini. Jadi sebelum azan udah bersuci, udah wudu. Udah wudu. Itu nanti muka kita seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Kal qamalil badri, seperti bulan purnama. Kalau tadi seperti bintang-bintang. Karena apa? Karena waktu dengar azan dia masih di rumah. Masih bersuci, masih berwudu. Kalau ini setelah dengar azan dia udah bersuci, dia udah wudu. Iya, udah tinggal jalan doang ke musola atau ke masjid. Jangan udah bersuci kemudian udah wudu, kemudian ngemprek di rumah lagi, jangan. Kudu apa? Kudu sholat berjamaah, kudu datang ke musola. Ya, karena apa? Azan adanya di mana sih? Azan adanya di musola. Di rumah ilok sholat sendiri pakai azan. Ada. Jadi perintah di sini itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah baik di musola atau di masjid. Karena apa? Dengar suara azan. Kalau dengar kan berarti dari jauh tuh dengar. Ya, dengar dari mana? Dengar dari musola suara azan atau dari masjid. Nggak mungkin di rumah pakai azan sendiri. Ada begitu Bang Ahmad? Umpama Abang Ahmad gitu sholat sendiri, dia nggak ke masjid. Dia azan malam-malam, pendengaran tetangganya. Wah, ini Abang Ahmad udah rada-rada ini. Azan di rumah pengen apaan sih, katanya begitu kan? Iya. Jadi ketika mendengar azan kita sudah punya wudu, ya. Kita sudah selesai berwudu. Kemudian apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan di sini dikatakan apa nih? Lihat dulu. Fayaquluna kunna natawaddu qabla azan. Saya sudah wudu sebelum dengar suara azan. Nah, itu nanti dibangkitkan seperti bulan purnama mukanya. Kemudian wa qauman wujuhum kasyamsi, dan ada lagi sekelompok orang yang mukanya nanti di padang mahsyar seperti apa? Seperti matahari, terang enggak matahari? Iya, terang, menerangi seluruh alam. Fayaquluna ba'da su'al kama yasma'un nida fil masjid. Saya setelah dengar suara azan, saya sudah berada di musola atau di masjid. Udah duduk. Tuh, enak nggak begitu? Enak, ada begitu. Paling juga yang tukang azan doang. Iya. Paling juga imam. Iya, imam yang buka kunci musola, imam yang buka kunci masjid, imam yang ngidupin speaker, gitu ya. Ada begitu ya? Di kampung saya begitu. Ya, imam yang hidupin speaker, imam yang buka pintu musola, imam yang azan, kemudian pas dia udah waktu sholat, dia lihat kiri kanan, dia lihat depan belakang, belum juga ada yang makmum yang datang. Dia imam juga ada begitu tuh. Udah atu doang, dia doang atu, ya Allah. Ada kalanya, kalau 3 masih ada makmum namanya. Ini mah atu doang. Ya Allah. Ada yang ya Allah, dia yang buka musola, dia yang hidupin speaker, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Atuh juga kagak, dia yang baca doa, dia yang nutup, sampai nutup tuh, hidupin speaker, matiin speaker dia, sampai nutup musola dia juga. Ya Allah. Ini kalau bahasa Kiai Ridwan nih, kalau saya minjem bahasa, ini tetangga musola, tetangga masjid pada kemana? Ya Allah. Ya benar nggak begitu? Itu kalau saya minjem bahasa beliau begitu. Kalau beliau kadang-kadang itu di masjidnya, ketika beliau ada yang azan, kemudian ada yang qomat, kemudian nggak ada orang, ini bocah pada sial dangkalan banget tuh, apa begitu? Kalau saya boleh minjem bahasanya begitu, iya kan? Saya dengar azan orang kagak mau datang. Ayo, mau jadi apa tuh? Kalau kata Kiai pakai mau jadi apa? Begitu dia mah pakai ada kata-katanya menjadi apa? Gitu ya, udah denger azan, udah gue sediain musola, gue udah sediain masjid, gitu. Itu, iya, ada yang begitu. Iya, ini namanya model orang yang begini namanya rada-rada sialan, gitu ya. Iya, karena apa? Dia tidak mementingkan kehidupan di akhirat nanti.
Lah, kemudian siapa yang memakmurkan masjid? Siapa yang memakmurkan musola? Iya, orang-orang kafir suruh masjid ke musola, suruh ke masjid. Ah, ya kan nggak mungkin kan? Iya, karena apa? Pada hakikatnya orang yang tidak mau memakmurkan masjid dan orang yang tidak mau memakmurkan musola, dia pada hakikatnya sama dengan membiarkan musola dan masjid diambil orang-orang lain. Ada nggak begitu? Iya, coba aja begitu. No, Masjid Al-Qura, tahu Al-Qura? Iya, Al-Qura. Iya, tahu kan? Siapa yang paling megang sekarang? Iya, orang-orang celana itu kan nggak ada sama sekali, kagak ada azan 2 kali, kemudian tidak ada qomat dan tidak ada kunut dan lain, apalagi pakai maulid, pakai zikir, kagak. Dulu mah kan punya orang-orang kita, orang kampung kita itu, Al-Qura itu. Benar nggak itu? Saya pernah khotib di sana dulu. Kalau sekarang mah ya udah yang rada, iya, ada lagi masjid yang rada-rada anu nih, yang rada-rada kurang bener nih lagi. Orang yang baca khotib pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu diberhentiin jadi khotib. Ada yang begitu tuh. Ada yang begitu, Bang? Tahu kan? Abang udah tahu dia. Jadi kudunya apa? Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak pakai Sayyidina. Wow, tiba gara-gara pakai Sayyidina kita diberhentiin. Kenapa? Nggak boleh menghormati berlebihan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah. Ini sekarang lagi pertemuan nih di sono, di Lampung nih. Iya kan? Iya itu. Sampai udah berakhir belum? Sampai jutaan itu ya. Iya, sampai jutaan. Ya, targetnya berapa Ustaz Mulia? 5 juta. Sedunia. Ya, saya pikir nyampe 5 juta mah, ya kan? Nyampe itu dia. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ulangi sekali lagi, wa qauman wujuhum kasamsi fayaquluna ba'da soal, setelah ditanya kunna nasma'un nida fil masjid. Saya setelah dengar azan, saya sudah bersuci, kemudian saya setelah wudhu, saya sudah duduk di masjid atau musola. Kemudian kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah ya, udah siang ya? Udah jam 6. Ya udah dah, nanti kita lanjutin lagi ya. Ya. Tapi satu hadis dan ini ya, biar ganta nih urusannya. Urusannya biar ganta. Ini kaitannya dengan salat berjamaah. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza kabbara al-'abdu lis-shalah", apabila seorang hamba ya bertakbir di waktu untuk melaksanakan ibadah salat, yaquluna Allahu ta'ala lil malaikati irfa'u dzunubahum. Irfa'u dzunuba 'abdi an rafiqati hatta ya'buduni tahiran. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah salat, kemudian ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, irfa'u dzunubal 'abdin. Jadi disuruh ampunin tuh dosa-dosa kita. Jadi kita baca Allahu Akbar, dosa kita udah habis. Udah ditipek itu dosa kita. Taqulul malaikatu, kemudian para malaikat bertanya, ya Rabbana ya Allah, atu'iduha alaihi. Keliwat ini. Irfa'u dzunubahum abdi an raqibatihi hatta ya'buduni tahiran. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah dalam keadaan tahiron, suci. Allahu thayyibun, ya. Allah itu orang baik, Allah itu baik dan menerima hanya orang-orang yang baik. Allahu tahirun, Allah itu suci dan hanya menerima orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan suci. Insya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dosa-dosa kita dicabut oleh Allah Subhanahu, diangkat itu melalui apa? Melalui tenggorokan kita, kemudian kepala kita diangkat itu dosanya. Gak punya dosa kita, Bang Ahmad. Ya, ketika kita Allahu Akbar. Karena apa? Allah itu suci. Jadi menerima hanya orang yang menghadap Allah dalam keadaan suci. Jadi nggak pakai itu.
Jadi sebesar apapun dosa kita, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, pada waktu takbiratul ihram, dosa-dosa kita dirontogin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Allahu tahirun, Allah itu suci dan hanya menerima hamba Allah yang menghadap dalam keadaan bersuci. Ya, insya Allah ya kita rajin ibadah sholat berjamaah. Insya Allah. Di samping pahalanya amat sangat besar di sisi Allah, kemudian kita dapat pahala jalannya. Ya, jalankan kita ke musola, makin jauh rumahnya dengan musola, makin jauh rumahnya dengan masjid, pahalanya tambah besar di sisi Allah Subhanahu. Silaturahminya kita dapat. Insya duduknya semakin lama di musola, di masjid, di dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan ya kita setelah mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah sholat berjamaah, kemuliaan sholat berjamaah, keutamaan sholat jamaah, insya Allah kita semakin cinta dengan melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.